Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-64. Hadis yang ke-64. Wa an Abi Hurairah, dan daripada Abu Hurairah wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah. Hah? Kapan sudah? Kemarin baru 64. Sekarang 65 kan? An Abi Hurairah, kan saya an Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abu Hurairah berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika wajadah mendapati atau merasakan, jika wajadah mendapati atau merasakan, ahadukum, salah seorang di antara kalian, jika seseorang dari kamu merasakan, fi batnihi, di dalam perutnya, fi batnihi, di dalam perutnya, perutnya ahad, perutnya seseorang di antara kalian tadi itu, syai'an, sesuatu, artinya sesuatu itu adalah gejolak, adalah gangguan, perutnya nggak nyaman, ya, merasa tidak nyaman perutnya, di antara kalian merasakan itu. Fa'ashkala, kemudian membingungkan, alaihi, kepada ahad. Fa'ashkala, maka membingungkan, apa, syai', alaihi, atas ya ahad. Fa'ashkala, ini aja. Fa'ashkala, maka muskil, alaihi, atasnya, atas siapa? Syai'. Menjadi samar, dia menjadi bingung. Apa ini, perut, sesuatu yang ada di dalam perut ini apa? Dia merasa ragu, merasa bingung. Fa'ashkala alaihi, merasa ragu, merasa bingung. Akhraja minhu syai'un amla. Akhraja, apakah telah keluar, minhu, darinya, dari dubur, dari tubuhnya, syai'un, sesuatu atau kentut,
Dari ahad itu, dari seseorang itu apakah telah keluar sesuatu amla atau tidak. Jadi sesuatu itu membuat dia ragu-ragu. Saya ini kentut apa enggak? Tapi perut saya kok enggak enak. Perut saya enggak nyaman. Akhraja minhu syai'un amla, apakah keluar sesuatu darinya atau tidak. Apa yang harus dilakukan kalau ragu-ragu ada sesuatu yang keluar atau tidak daripada dia, dari ahad seseorang di antara kalian, a'udzukum tadi itu, fala yakhrujunna minal masjid, maka jangan keluar. Fala yakhrujanna, maka janganlah sekali-kali ahad itu keluar. Siapa ahad? Ahad siapa? Salah satu kalian, ahadukum. Fala yakhrujanna, maka jangan sekali-kali ya keluar siapa ahad minal masjid, dari masjid. Artinya ya jangan membatalkan sholat kalau hanya ragu-ragu. Al yaqinu la yazalu bisyak, kata pelajaran yang tadi. Keyakinan al yaqinu la yazalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan hanya karena ada ragu-ragu. Ya, keyakinan itu tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Kalau hanya ragu-ragu, jangan keluar dari masjid hatta hingga atau sampai yasma'u, ia mendengar sautan, suara bunyi kentut. Nah, kalau udah bunyi, au yajidarian, atau ia mendapati atau mencium merihan bau kentut. Kalau hanya ragu-ragu, apakah saya udah kentut apa belum? Yo, jangan membatalkan sholat. Jangan membatalkan sholat sampai engkau mendapati bunyi, sampai engkau mendapati bau. Ya, harus yakin. Rihan, apa rihan itu? Yang dimaksud dengan rihan apa? Al-muradu husulul yaqini. Nomor berapa tuh? Nomor 3 ya. Al-muradu, adapun yang dimaksud. Al-muradu, adapun yang diinginkan ialah husulul yaqini, tercapainya keyakinan. Kalian dengan itu yakin saya ini tidak kentut. Kalau cuma ragu-ragu, enggak ada. Jadi dalam fikih itu, dalam hadis ini terdapat etika atau sopan santun dalam mengungkapkan sesuatu. Apa itu sopan santunnya? Di dalam hadis ini tidak menyebutkan secara langsung nama suatu benda yang dianggap menjijikkan. Apa? Kentut itu tidak kentut itu tidak langsung diungkapkan di sini. Kenapa? Etika. Rasulullah menggunakan idza wajada ahadukum fi batnihi syai'un, kalau di antara kalian menemukan yang tidak beres dalam perut kalian, kemudian fa'askala alai, kemudian di antara kalian muskil, ragu-ragu terhadap sesuatu tadi, akhraja minhu syai'un amla, apakah dia keluar sesuatu atau tidak, masih ragu-ragu, sesuatu itu membuat dia ragu-ragu, maka jangan keluar kalau hanya ragu-ragu. Dan juga kecuali dia sudah menemukan suara atau dia menjumpai bau, baru kemudian dia baru keluar dari masjid, atau baru dia membatalkan sholat. Dan juga ternyata ini hadis membuktikan bahwa kentut itu batal, ya. Bahwa kentut itu membatalkan wudu. Makanya kalian itu kalau was-was ada obatnya. Kalau was-was
tawaswas. Bismillah, bismillah, bismillah enggak itu. Allah, Allah, Allah. Nah itu enggak selesai. Padahal imamnya sudah assalamualaikum, dia masih Allah. Itu waswas. Atau untuk nawaitul wudu, itu waswas. Makanya caranya menghilangkan itu, udah jangan hiraukan lagi apa yang menyebabkan dia ragu-ragu. Kalau tadi yang buat ragu-ragu perutnya, dah jangan diraukan. Sebelum kalian menemukan bau, sebelum mendengarkan bunyi, dah saya yakin saya gak kentut. Oke? Oke? Masih ngantuk, udah tidur setengah jam. Terus catatannya itu kan yang diinginkan adalah tercapainya suatu keyakinan dengan harus mendapatkan bau, harus mendapatkan bunyi, agar keyakinan kita kepastian di dalam diri kita ini tercapainya sebuah keyakinan. Kalau sudah kayaknya saya belum kentut deh, belum mendengarkan bau, belum mendengarkan bunyi, belum mencium bau. Nah, ini untuk kalian tambah yakin bahwa tidak keluar kentut. Nah, poin pentingnya ini yang harus kalian tahu. Jadi yang pertama adalah bukan terpaku pada indera. Jika seseorang yakin telah keluar sesuatu dari tubuhnya, meskipun ia tidak mendengar suara dan tidak mencium bau misalnya, ini kalau dalam kondisi medis atau hidung tersumbat, maka wudhunya batal karena ia sudah mencapai tahap keyakinan. Artinya walaupun tidak kalian merasakan bau, walaupun kalian tidak merasa bau atau tidak mendapatkan bunyi, tapi kalian yakin sudah kentut, maka hukumnya batal ini. Juga menghilangkan was-was yang kedua itu, syariat Islam ingin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang pasti-pasti, bukan yang ragu-ragu. Makanya kalau kalian di dalam sholat duhur ada berapa rakaat? Ada berapa rakaat? 3. Duhur ada 3 rakaat. 3 rakaat berapa? Enggak konsentrasi. Sholat duhur ada 3 rakaat, 4 rakaat. Nah, kalian lupa apakah saya sholatnya sudah 3, apakah 4? Kalian ngambil yang mana? Kalian nih ragu-ragu? Saya ini sudah 3 rakaat apa 4 rakaat? 3. Ketua kelas, berapa rakaat? 3 duhur. Aduh, baru besok mau jalan-jalan. Kalau dalam sholat duhur ternyata engkau ini ragu-ragu, apakah sudah 3 rakaat, apakah 2 rakaat? Milih yang mana? Milih 2. Berarti harus nambah 2 rakaat lagi. Ya, begitu. Kalau seumpamanya engkau yang manis, yang kopelan sama saya sekarang. Kalau seumpamanya engkau itu ragu-ragu, apakah sholat duhur engkau ini sudah 4 rakaat atau masih 1 rakaat? Milih yang mana? 1, berarti nambah 3. Makanya memang kalau dalam Islam itu, kalau kita ragu-ragu, ambil yang paling sedikit kalau dalam sholat. Tapi kalau dalam hutang, ambil yang paling banyak. Apakah saya punya hutang kepada dia 1 juta apa 2 juta ya? Kalau dalam hutang, ambil yang paling banyak ialah 2
Saya ke dia punya utang 2 juta, apakah 1 juta? Ambil yang paling banyak. Tapi kalau dalam sholat, ambil yang paling sedikit. Ya udahlah, cukup. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.